Ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembahmu. Hanya Yesus ku percaya, Engkaulah satu-satunya jawaban doa. Cari wajahmu, temukan kasihmu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Ku cari wajahmu, temukan kasihmu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang.
Sungguh kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah Immanuel di dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya Yesus. Kami pegang Tuhan perkataan firman-Mu di dalam kehidupan kami Bapa. Engkau Allah yang selalu beserta kami Tuhan. Kemanapun musim kehidupan membawa kami Bapa, Engkau Allah yang selalu menyertai kami Tuhan. Kami tidak akan takut sebab Engkau tetap memegang tangan kami Bapa. Kami orang-orang yang percaya kepada Engkau Tuhan, jatuh tidak pernah sampai tergeletak ya Aba. Kami tetap pegang perkataan firman-Mu di dalam kehidupan kami, yang membuat kami semakin kuat dan beroleh pengharapan yang daripada Engkau. Haleluya Yesus, haleluya. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel,
hidup di dalam kami ya Aba. Biarlah kami terus hidup di dalam kehendak-Mu Tuhan. Bukan tentang kami Bapa, tapi semuanya tentang Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus, haleluya. Bagimu hormat, pujian, pengagungan, sebab hanya Kau yang layak terima Bapa. Haleluya Yesus, haleluya. Glory bagimu Tuhan, glory bagimu Yesus. Glory Jesus, haleluya. Jesus, you be lifted higher, higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher, higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher, higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher, higher, be lifted higher. Let our King be lifted up. Hosanna.
jawaban doa. Puji Tuhan, senang berjumpa kembali di dalam ibadah jawaban doa kita hari ini. Sebelum sama-sama kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama jemaat Tuhan, kita sama-sama tundukkan kepala, kita mau berdoa untuk kebenaran firman Tuhan yang akan ditabur. Bapa dalam surga, kembali kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini, terima kasih buat persekutuan yang indah, terima kasih buat berkat Tuhan yang masih bisa kami kecap sampai hari ini. Tiba saatnya Tuhan, di dalam fellowship yang indah ini Tuhan, kami akan diisi lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu terbatas, tapi biar Roh Kudus yang tidak terbatas yang menyampaikan pesan suara isi hati Tuhan pada saat hari ini, sehingga lewat kebenaran firman-Mu Bapa, kembali kami boleh dikuatkan Tuhan. Kembali kami boleh diteguhkan di dalam setiap pengiringan kami. Kembali kami boleh mengerti dan memahami, lebih lagi belajar apa yang Tuhan mau kami lakukan di dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut setiap kebenaran firman Tuhan dengan segala penuh ucapan syukur. Di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami alaskan doa sembahyang kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita sama-sama mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tema kebenaran firman Tuhan malam hari ini, saya mau ambil dari 1 Petrus 1 ayat 15 mengenai kekudusan. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kekudusan ini adalah salah satu hal atau karakter yang akan menjadi karakter yang limited, yang jarang sekali dijumpai menjelang akhir zaman. Kenapa? Karena firman Tuhan menuliskan dan menggambarkan bahwa menjelang akhir zaman bagaimana roh antikris akan bekerja di dalam begitu banyak penyesatan-penyesatan yang terjadi di dalam lingkungan dunia ini. Bagaimana antikris itu akan bekerja untuk menyesatkan baik lewat pikiran, baik lewat gaya hidup, baik lewat keinginan daging, ataupun lewat segala macam hal menyesatkan gereja Tuhan. Supaya apa? Mereka berusaha supaya merusak gambar diri anak-anak Tuhan. Merusak citra diri kita. Seperti apa yang tertulis pada waktu proses penciptaan, saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana iblis itu berusaha merusak gambar diri Allah yang ada dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Nah, hari ini kita belajar bahwa firman Tuhan katakan di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-17. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, tadi saya katakan bahwa menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, bagaimana roh antikris, bagaimana roh-roh penyesat itu berusaha mencemarkan gereja Tuhan. Apa yang dicemarkan? Mereka berusaha mencemarkan kekudusan yang sudah ditanamkan atau sudah diajarkan. Kalau kita belajar mulai dari dalam perjanjian lama atau mungkin sejak proses penciptaan manusia, pertama kali, bagaimana diajarkan bahwa kekudusan itu adalah sesuatu hal yang sangat penting dan mutlak. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan tanpa kekudusan kita tidak dapat menjumpai Allah kita. Firman Tuhan katakan kekudusan itu suatu hal yang mutlak ada tetap tinggal dalam kehidupan gereja Tuhan untuk kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, di dalam 1 Petrus 1 dikatakan bahwa ada satu perintah, ada satu warning, ada satu peneguhan. Dikatakan hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Artinya apa? Di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Firman Tuhan katakan supaya kita menjadi kudus. Kenapa? Karena sejak Tuhan panggil kita, kekudusan itu sebenarnya sudah ditanamkan menjadi sesuatu hal yang sangat penting dalam kehidupan gereja Tuhan. Di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Kenapa? Karena ada benih ilahi mengenai kekudusan sudah ditanamkan dalam kehidupan gereja Tuhan. Dan firman Tuhan katakan bahwa di ayat yang ke-17 bahwa Tuhan akan
menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Kenapa dibilang seperti itu? Karena firman Tuhan katakan ketika seseorang berusaha merusak bait Allah, merusak kehidupannya, tidak menjaga kehidupannya, dia akan berhadapan langsung dengan penghakiman Allah. Makanya firman Tuhan katakan apa di ayat yang ke-17? Hendaklah kamu hidup dalam ketakutan. Artinya apa? Hendaklah kamu hidup dalam sikap penuh menghormati perintah Tuhan. Sikap penuh bagaimana ajaran-ajaran teladan-teladan Tuhan yang sudah ditanamkan dalam kehidupan gereja Tuhan. Selama kita menumpang, artinya selama kita hidup. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, apakah ini hanya dituliskan bagi gereja Tuhan akhir zaman? Tadi saya katakan mulai dari zaman perjanjian lama. Bahkan kalau saudara baca, pada waktu bangsa Israel pertama kali dia keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Di dalam kitab Keluaran 23, ada satu perintah Tuhan yang disampaikan lewat perantaraan Musa. Dikatakan seperti ini, sebelum mereka memasuki tanah Kanaan, ini berbicara mengenai tanah yang dijanjikan Tuhan. Tanah yang berlimpah susu dan madu. Mungkin kalau gambaran kita sebagai gereja Tuhan akhir zaman ini berbicara bagaimana kita memasuki Yerusalem baru. Bagaimana kita memasuki kehidupan kekekalan kita yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Firman Tuhan katakan di dalam Keluaran 23:31 ini janji Tuhan kepada bangsa Israel saat itu yang baru keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Dikatakan apa? Tuhan ajar bangsa Israel. Tuhan peringatkan bangsa Israel. Tuhan kasih tahu bangsa Israel, dan saya percaya bahwa perintah ini pun tetap menjadi perintah yang harus sama-sama kita renungkan dan harus sama-sama kita lakukan di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan di dalam Keluaran 23 ayat yang ke-31, bagian A atau bagian awal. Firman Tuhan katakan, haruslah kamu menjadi orang-orang kudus bagiku. Apa itu? Firman Tuhan katakan haruslah gereja Tuhan, anak-anak Tuhan yang menyebut dirinya orang Kristen, pengikut Kristus, menjadi orang-orang kudus bagi Tuhan. Artinya apa? Mengkhususkan diri, menjaga setiap kehidupan kita, mengkhususkan kita dari hal-hal yang berbau fana atau dunia ini yang berusaha mencemarkan kehidupan kita. Kalau kita lihat banyak sekali fasilitas-fasilitas dunia, banyak sekali karakter-karakter, banyak sekali nilai-nilai kebenaran yang mulai bergeser, yang berusaha mencemarkan kehidupan anak Tuhan supaya kehidupan mereka supaya tidak menjadi tidak kudus lagi, menjadi cemar di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan tanpa kekudusan kita tidak dapat menjumpai Allah. Kalau kita tidak bisa menjumpai Allah, baik di dalam hadirat Tuhan, ketika kita sedang berdoa, ketika kita sedang melakukan segala sesuatu, kemudian kita perlu untuk kita ada di dalam hadirat Tuhan, kemudian dikatakan Tuhan tidak bisa menjumpai kita, apalah kekuatan kita, saudara yang dikasihi Tuhan? Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar apa yang bisa menjaga dan membentengi kekudusan kita supaya kita tidak tercemarkan, supaya kekudusan kita tidak cemar di hadapan Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, poin pertama kita belajar. Dalam Yohanes 17 ayat 17, firman Tuhan katakan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, karena firman-Mu adalah kebenaran. Poin pertama kita belajar, satu hal yang bisa mengkuduskan kehidupan kita, supaya kita tetap kudus, kita tetap layak di hadapan Tuhan. Yang pertama adalah firman Allah. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, seseorang atau anak Tuhan yang memiliki satu kerelaan untuk terus mau disucikan, dimandikan dengan firman Tuhan, maka dia akan menjalani satu pertobatannya setiap waktu dalam setiap hidupnya. Mungkin kita nggak sempurna, saudara. Ada satu titik kelemahan mungkin kedagingan kita yang kadang-kala membawa kita pada satu titik sehingga kita tidak menjalankan pertobatan kita dengan baik. Ketika daging kita lebih menonjol dan lain sebagainya. Tapi firman Tuhan katakan ternyata pada waktu hal itu terjadi, firman Allah sanggup membawa kita masuk kembali ke dalam satu kekudusan yang ada di dalam Tuhan. Pada waktu kita membawa firman Tuhan itu menyucikan kehidupan kita, memandikan kehidupan kita, sehingga kita menjadi satu pribadi yang suci, kudus, dan tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 38, firman Tuhan katakan bahwa ketika kita memiliki satu kerelaan, mau diajar, mau dibentuk,
mau disucikan, mau dimandikan lewat apa? Lewat kebenaran firman Tuhan. Kita memiliki hati yang lemah lembut, kita memiliki satu hati yang terbuka. Ketika firman itu datang mengajar kita, menegur kita, mengingatkan kita, memberitahukan kepada kita apapun bentuk peringatan itu. Tapi kita berpikir bahwa ini adalah satu peringatan apabila itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita bawa hidup kita untuk memiliki satu kerelaan mau diajar. Firman Tuhan katakan di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, firman Tuhan katakan, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, ketika seseorang merelakan dirinya untuk mau disucikan, untuk mau dimandikan, untuk mau diajar, untuk mau diteguhkan lewat kebenaran firman Tuhan dengan satu maksud supaya dia tetap bisa menjaga kekudusannya di hadapan Tuhan. Walaupun seringkali kedagingan kita, sifat kemanusiaan kita berontak dan seringkali tanpa disadari kita mendorong nilai-nilai kebenaran firman Tuhan yang sudah ditanamkan dalam hidup kita mulai keluar. Tapi pada waktu kita diingatkan kembali lewat firman Tuhan dan kita memiliki satu kerelaan, maka firman Tuhan katakan firman itu akan mengingatkan kita untuk kita terus menjalankan pertobatan kita setiap waktu dalam setiap proses kehidupan kita. Nah, jemaat Tuhan dikasih Tuhan, firman Tuhan katakan pertobatan itu harus dilakukan setiap waktu dalam setiap proses hidup kita. Amin. Artinya apa? Pada waktu kedagingan kita lebih menonjol, pada waktu ada sesuatu hal tanpa disadari, kita mulai menyimpang sehingga kekudusan kita mulai tercemar. Kemudian Roh Kudus yang ditanamkan dalam hidup kita atau yang pernah kita dengar atau pernah diajar ataupun ada dengan cara Tuhan yang ajaib, firman itu datang dalam setiap kehidupan kita. Kemudian pada waktu firman itu datang kita memiliki satu kerelaan. Kita mulai mengambil satu sikap untuk ikut apa kata firman. Meninggalkan sesuatu hal yang menyimpang dari firman. Sesuatu hal yang kita tahu itu adalah salah. Itu berbicara mengenai pertobatan, saudara. Pada waktu kita mengambil sikap ini, kita mau bertobat di hadapan Tuhan. Artinya apa? Kita ikut apa kata firman Allah. Kita ikut apa perintah Tuhan. Firman Tuhan katakan di sini apa? Kita akan menerima Roh Kudus. Poin kedua kita belajar bagaimana caranya supaya kita bisa menjaga kekudusan kita. Di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kecemaran. Di tengah-tengah bagaimana roh antikris ini, roh-roh penyesat ini berusaha mengaburkan setiap nilai-nilai kebenaran yang sudah ditanamkan dalam kehidupan gereja Tuhan. Firman Tuhan katakan yang pertama adalah firman Allah. Kita perlu firman Tuhan menjadi patokan dan landasan. Kita perlu firman Tuhan sebagai pelita dalam kehidupan kita. Pada waktu firman itu datang, firman itu akan membawa kita untuk mengerjakan pertobatan kita setiap hari. Bagaimana caranya supaya pertobatan itu tidak pernah berhenti dalam setiap kehidupan kita. Pada waktu kita merelakan diri kita, firman Tuhan katakan dia akan berikan Roh Kudus. Yang kedua, kita perlu Roh Kudus. Karena firman Tuhan katakan Roh Kudus atau Roh Allah itu akan menuntun kita, memberitahukan kepada kita, mengajarkan kepada kita, memberikan hikmat kepada kita. Pada waktu kita salah melangkah, Roh Kudus itu akan kasih tahu, apa yang kamu lakukan itu tidak benar. Mungkin tanpa disadari ada perasaan tertuduh. Mungkin tanpa disadari ada satu perasaan yang mengatakan bahwa sepertinya apa yang saya lakukan ini tidak benar. Dan kemudian kau mengambil sikap, oh iya ya, firman itu muncul, firman itu kembali mengingatkan kita. Karena di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk menekan kedagingan kita. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk melakukan setiap pertobatan kita setiap waktu dalam hidup kita. Pada waktu kita sedang bangun, kemudian kita jatuh lagi. Kemudian pada waktu kita bangun lagi, mulai bangkit dan kita jatuh lagi. Ada kuasa dari Roh Kudus yang memampukan kita untuk kita tetap berjalan. Untuk kita tetap berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Sekalipun ada harga yang dibayar, sekalipun ada satu titik kita merasa Tuhan rasanya udah gak kuat. Tapi ketika firman itu menjadi landasan dan kita mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Dua hal ini akan menjadi satu kekuatan dalam hidup saudara dan saya. Untuk kita tetap bisa menjaga kekudusan kita di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan berkata di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8.
Ketika kita menerima kuasa, ketika Roh Kudus turun atas kehidupan kita, firman Tuhan katakan, maka secara otomatis kita akan menjadi saksi bagi Tuhan. Mulai dari mana? Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Artinya apa? Di mana kita berdiri, mulai dari di tengah-tengah keluarga kita, sampai dimanapun kita berdiri. Setiap tindakan kita, itu bisa mencerminkan kasih Allah. Setiap tindakan kita itu bisa mencerminkan apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan atau enggak. Sehingga hidup kita bisa menjadi berkat untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika firman Tuhan katakan kita akan menerima kuasa. Tadi saya katakan selain kuasa untuk menekan kedagingan kita, kuasa untuk hidup menjadi pelaku firman, kuasa untuk kita bisa mengkhususkan diri kita menjaga kekudusan kita. Ada juga kuasa untuk kita bisa membawa satu persembahan atau korban yang baik di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Bukankah firman Tuhan katakan, ketika kita mengadakan satu fellowship ibadah kepada Tuhan, tentunya ada korban yang harus kita bawa, saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan menuliskan pada waktu umat Tuhan datang kepada Tuhan. Mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, ada korban yang mesti kita bawa. Di perjanjian lama dituliskan mengenai korban, ketika ada seseorang membawa korban, ternyata ada juga orang yang korbannya diterima maupun tidak diterima. Ada korban yang berkenan di hadapan Tuhan, ada juga korban yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa waktu ada Roh Kudus turun dalam kehidupan kita, kemudian kita biarkan Roh Kudus itu memimpin setiap kehidupan kita. Firman Tuhan katakan bahwa kita punya kuasa untuk apa? Untuk kita diberi hikmat, untuk kita bisa membawa satu persembahan, satu korban yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Sama seperti Kain dan Habel, contoh Kain dan Habel, dua-dua membawa satu persembahan, dua-dua membawa satu korban. Tapi firman Tuhan menuliskan, persembahan Habel lebih berkenan di hadapan Tuhan. Mengapa hal itu bisa terjadi? Kuasa ini juga berbicara mengenai hikmat. Kuasa ini juga berbicara mengenai satu kerelaan untuk memberi yang terbaik. Mengalahkan kedagingan kita untuk kita bisa memberi yang terbaik bagi Tuhan. Mengalahkan kedagingan kita, kasih kita terhadap hal-hal yang menyenangkan daging kita, hal-hal yang menyenangkan dunia ini, atau hal-hal yang menyenangkan kehidupan kita. Kenapa? Karena kasih kita kepada Tuhan lebih besar dari kasih kita kepada hidup kita sendiri. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan katakan di dalam Roma 12 ayat 1 mengenai persembahan yang benar. Apa yang Tuhan mau ketika firman Tuhan itu sudah tinggal dalam kehidupan kita, sehingga menuntun hidup kita untuk menjadi pribadi yang tetap menjaga kekudusan, Roh Kudus yang memberikan hikmat dalam setiap waktu kehidupan kita, sehingga kita bisa menjalani pertobatan kita dengan baik. Pada waktu kita menjalani pertobatan kita dengan baik, hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, setiap dasar keputusan kita adalah firman Tuhan, maka setiap persembahan yang kita bawa di hadapan Tuhan, itu adalah persembahan yang benar. Persembahan yang bisa menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Sehingga Tuhan berkenan menerima setiap persembahan yang kita bawa. Dalam Roma 12 ayat 1 dikatakan mengenai persembahan yang benar. Firman Tuhan katakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Berbicara mengenai tubuh kita, ini juga berbicara mengenai kehidupan kita, mengenai gaya hidup kita. Firman Tuhan katakan tubuh kita ini adalah bait Allah. Dalam perjanjian lama dikatakan di dalam bait Allah tinggal perkakas-perkakasnya Tuhan. Perkakas-perkakas yang sudah dikuduskan, perkakas-perkakas yang memang sudah seharusnya ditaruh di dalam bait Allah, tidak boleh dibawa keluar di dalam bait Allah. Nah, ketika di dalam Roma 12 ayat 1 dikatakan supaya kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Artinya apa? Supaya kita mempersembahkan seluruh aspek kehidupan kita, gaya hidup kita. Itu menjadi sesuatu hal yang kita khususkan atau kuduskan untuk menyenangkan hati Tuhan. Bukan untuk menyenangkan hidup kita. Bukan untuk menyenangkan kedagingan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, 1 Korintus 3 ayat yang ke-17. Firman Tuhan menuliskan, bagaimana ketika seseorang atau anak Tuhan tidak menjaga kekudusannya, justru dia mencelakakan bait Allah, hidupnya, tubuhnya, hanya untuk menyenangkan dirinya sendiri, hanya untuk menyenangkan kedagingannya.
Di dalam 1 Korintus 3:17 dikatakan, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Bait Allah itu adalah saudara dan saya. Di dalam hidup saudara dan saya, Tuhan sudah tanamkan perkakas-perkakas Tuhan yang tetap harus tinggal dalam kehidupan Allah. Ada firman Allah, ada Roh Kudus yang menuntun setiap kehidupan kita. Kemudian dikatakan ada pertobatan yang harus kita jaga dalam setiap kehidupan kita. Dan kita kerjakan terus pertobatan kita setiap waktu. Bukankah itu harus tetap tinggal dalam kehidupan kita, saudara yang dikasih Tuhan? Karena firman Tuhan katakan di ayat yang ke-18. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Saudara yang dikasih Tuhan, apa maksud daripada jangan ada orang yang menipu dirinya sendiri? Manusia, pada waktu dia memandang, mengetahui kehidupan kita, dia hanya memandang sejauh mata kita memandang. Tapi Tuhan tahu setiap detail kehidupan saudara dan saya. Apa yang sudah kita lakukan? Rencana-rencana ke depan kita seperti apa? Apakah di dalam pengiringan kita, di dalam ibadah kita, di dalam kita mengiring Tuhan, melayani Tuhan, apakah fokus kita, prioritas kita, itu adalah Tuhan? Apakah firman itu tetap tinggal menjadi dasar dalam setiap kehidupan kita? Apakah hidup kita tetap mau dituntun oleh Roh Kudus? Sehingga pada waktu dua hal ini kita lakukan, kita mengkhususkan kehidupan kita, gaya hidup kita, setiap keputusan yang kita ambil sebagai satu persembahan di hadapan Tuhan. Pada waktu kita menekan kedagingan kita, karena satu hal, karena kita mengasihi Allah kita, karena kita mengasihi Tuhan, karena kasih kita lebih besar kepada Tuhan daripada kepada dunia ini. Kasih kita lebih besar kepada Tuhan daripada kepada diri kita sendiri. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, sebagai ayat terakhir, di dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7, firman Tuhan katakan, Allah memanggil saudara dan saya, bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Apa itu cemar? Saudara bisa buka nanti di dalam Galatia 5, mengenai perbuatan daging, saudara. Perbuatan daging ini berbicara mengenai hal-hal yang cemar, yang bisa mencemarkan kehidupan saudara dan saya. Tetapi ketika kita melakukan pertobatan kita setiap hari, mendasari setiap kehidupan kita, berdasarkan perintah Tuhan, apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Kemudian kita biarkan memiliki satu kerelaan supaya Roh Kudus memimpin setiap kehidupan kita, menekan kedagingan kita. Sehingga kita terus mengkhususkan diri kita. Dikatakan apa yang kudus, itu menjadi bagian dalam hidup kita. Kita lakukan. Melakukan pertobatan kita setiap hari. Waktu kita jatuh, waktu kita mulai menyimpang, waktu kita nggak sadar, mungkin ego kita, kedagingan kita lebih menonjol. Kemudian kita minta ampun sama Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan katakan, walaupun dosamu semerah karmisi, Tuhan putihkan seperti salju. Pada waktu Tuhan putihkan seperti salju, firman Tuhan katakan, pada saat itu kehidupan kita seperti bayi yang baru lahir. Seperti putih seperti salju, saudara dikasih Tuhan. Kudus, tidak bercacat. Bagaimana supaya kekudusan itu tetap tinggal? Kita perlu Roh Kudus untuk terus menuntun selama kita menumpang di dunia ini. Kita perlu Roh Kudus, saudara. Saudara dan saya perlu Roh Kudus. Karena firman Tuhan katakan, kadang-kala percabulan itu bisa mencemarkan kehidupan saudara dan saya. Kadang-kala pikiran-pikiran yang menyesatkan itu bisa mencemarkan kehidupan saudara dan saya. Kadang-kala pada waktu kita tidak bisa menguasai diri, itu bisa mencemarkan kehidupan saudara dan saya, sehingga kita tidak kudus lagi di hadapan Tuhan. Kadang-kala pada waktu kita memiliki satu ketamakan, kerakusan, kita lebih mencintai dunia ini, kita lebih mencintai mamon, itu bisa membuat kekudusan saudara hilang. Itu bisa mencemarkan kekudusan hidup saudara dan saya. Pada waktu kita memandang dunia ini, pada waktu kita memandang sesuatu hal yang kelihatannya mengenakan daging kita, sama seperti Lot ketika dia memandang kepada Sodom dan Gomora. Dia tidak tahu bahwa apa yang dia pandang itu bisa mencemarkan kehidupan dia. Bisa membuat kekudusannya hilang di hadapan Tuhan. Tapi hari ini kita belajar. Mari terus pandang firman Tuhan. Kalau ada di antara kita tanpa kita sadari, kita terikat dengan salah satu hal. Atau kita terikat dengan hal-hal yang membuat kekudusan kita cemar di hadapan Tuhan. Hari ini waktunya. Mungkin tanpa disadari, seringkali kita terikat, mungkin masih ada di antara kita yang terikat dengan pergaulan bebas, seks bebas, saudara. Dan tanpa disadari itu mencemarkan kehidupan kita. Firman Tuhan katakan, barang siapa mencemarkan bait Allah, membinasakan bait Allah, dia akan berhadapan langsung dengan Tuhan. Tanpa kekudusan,
kita tidak bisa menjumpai Tuhan Allah kita. Hari ini, ambil satu sikap yang baik di hadapan Tuhan. Kalau tanpa disadari, kita nggak bisa jaga hati. Pada waktu kita nggak bisa jaga hati, pikiran kita, hati kita, itu ternyata mencemarkan kehidupan kita. Sehingga yang keluar itu adalah hal-hal yang nggak baik, saudara. Hari ini ambil sikap, berdoa di hadapan Tuhan. Minta ampun sama Tuhan dan minta Tuhan supaya Tuhan sucikan, kuduskan kehidupan kita. Supaya daya pandang kita, cara kita memandang segala sesuatu, kita belajar memandang seperti firman Tuhan. Penuh dengan kasih Kristus. Kalau mungkin tanpa disadari, kita lebih mencintai dunia ini, kita lebih mencintai kedagingan kita lebih mencintai mamon. Dibandingkan kita mencintai perintah Tuhan. Jangan tunggu seperti Ananias dan Safira, saudara. Kalau engkau masih ada sebagaimana engkau ada, engkau masih bisa mengecap kebaikan Tuhan. Itu kesempatan yang Tuhan kasih. Hari ini, ambil satu sikap yang baik, saudara. Saya nggak tahu apa yang saudara alami hari-hari ini. Tapi saya yakin pribadi lepas pribadi. Engkau sudah tahu, engkau sudah bisa membedakan. Apa yang cemar, apa yang tidak cemar. Apa yang kudus, apa yang tidak kudus di hadapan Tuhan. Tapi hari ini firman Tuhan katakan, hendaklah engkau kudus. Sama seperti Bapamu yang di surga. Karena tanpa kekudusan, tidak mungkin seorang pun dapat menjumpai Allah. Mari sama-sama kita tundukkan kepala. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan di akhir ibadah kami hari ini Bapa. Di akhir kebenaran firman-Mu Tuhan, kembali kami diingatkan Bapa. Betapa pentingnya kekudusan dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Seringkali Bapa, tanpa disadari sikap hidup kami, keputusan-keputusan yang kami ambil, gaya hidup kami, mencemarkan kekudusan kami. Tapi firman-Mu datang Tuhan hari ini Bapa, menegur kami, mengajar kami, mengingatkan kami, untuk kami senantiasa menjaga setiap kekudusan kami Tuhan. Biarlah firman itu Tuhan senantiasa menyucikan kami, memandikan kami supaya kami bersih, kudus, tidak bercacat celah di hadapan Tuhan. Dan biarlah Tuhan Roh Kudus memimpin hidup kami, memampukan kami, memberikan hikmat dalam setiap kehidupan kami, untuk terus kami melakukan pertobatan kami setiap hari. Dan kami menjaga tubuh kami, hidup kami sebagai bait Allah, tempat tinggal daripada Roh Kudus, sehingga lewat hidup kami, nama Tuhan terus dipuji dan dipermuliakan. Apabila ada di antara umat Tuhan yang mengalami satu keterikatan-keterikatan, sehingga keterikatan itu mencemarkan setiap kehidupan kami, sehingga kami tidak kudus, tidak layak di hadapan Tuhan. Hari ini kami berdoa Tuhan. Biarlah Tuhan melepaskan setiap keterikatan-keterikatan itu. Segala roh percabulan, roh perzinahan, roh cinta mamon, roh ketamakan, roh pikiran-pikiran cabul, roh pikiran-pikiran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, roh pemberontakan, roh ketidaktaatan Tuhan, roh pemecah belah, dan roh-roh lain yang bukan berasal daripada Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, kami ikat, kami tengking dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah setiap anak-anak Tuhan yang mengklaim dirinya adalah orang Kristen pengikut Kristus, mereka disucikan, dikuduskan lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan Roh Kudus senantiasa menyucikan setiap kehidupan mereka, menuntun hidup mereka, supaya mereka melakukan pertobatan mereka setiap waktu dalam hidup mereka Bapa. Sehingga apapun yang mereka lakukan Tuhan, lewat hidup mereka boleh menjadi satu persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu terbatas, tapi biarlah Roh Kudus yang tidak terbatas, yang menjamah, memberkati setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada yang saat ini sedang bersama-sama beribadah dalam ibadah jawaban doa hari ini Bapa. Berkati dan berkati kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah yang hidup, kami alaskan doa sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada. Sampai berjumpa kembali di dalam ibadah jawaban doa pada minggu-minggu akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
ketika ku lemah dan tak berdaya, ketika tiada jalan terbuka, ku mau bersujud menyembahmu. Hanya Yesus ku percaya, Engkaulah satu-satunya